Ini dia kelanjutan cerita dari anime Orb setelah tamat di animenya. MC terakhir dari anime Orb adalah Albert Brzezinski, karakter yang diambil dari tokoh di dunia nyata. Nah, lalu gimana sih lanjutan dari ceritanya? Albert Brzezinski di anime Orb diceritakan memutuskan untuk berkuliah di Akademi Krakow. Selepas Albert kuliah, ia mengajar ilmu astronomi dan melakukan penelitian terhadap orbit dari objek-objek di tata surya. Dari penelitiannya, dia adalah orang pertama yang menyatakan bahwa orbit bulan berbentuk elips dan selalu menghadap ke bumi dengan sisi yang sama. Ia juga skeptis terhadap model geosentris yang dipakai sebagai landasan ilmu astronomi saat itu. Nah, seperti yang lo cerita di animenya, perjalanan MC kita berlanjut ke MC selanjutnya, yaitu Nicolaus Copernicus, yang tidak lain adalah murid dari Albert Brzezinski. Ia berkuliah dan menjadi murid dari Albert pada tahun 1491 di Akademi Krakow. Dari Copernicus inilah sejarah peradaban manusia berubah drastis. Copernicus besar di lingkungan gereja karena dia diasuh oleh pamannya yang merupakan uskup. Setelah menyelesaikan pendidikannya, ia juga diminta untuk bekerja di lingkungan gereja dan secara sembunyi-sembunyi melakukan penelitiannya terhadap model heliosentris. Pada akhirnya di tahun 1543, karya ilmiahnya yang berjudul tentang revolusi bola-bola langit terbit dan merevolusi astronomi modern. Namun pada tahun yang sama, Copernicus mengembuskan nafas terakhirnya. Hanya beberapa jam setelah ia mendapatkan salinan terhadap karyanya yang menjadi warisan besar bagi umat manusia. Tonggak perjalanan model heliosentris berlanjut kepada astronom-astronom selanjutnya. Johannes Kepler yang berkontribusi untuk menyempurnakan model Copernicus dengan hukum Kepler. Galileo Galilei yang mendukung bukti heliosentrisme dengan penemuan teleskopnya. Sampai didesak dan dihakimi oleh pihak gereja pada tahun 1633. Kemudian Isaac Newton dengan teori gravitasinya yang memperkuat model heliosentris. Sampai pada akhirnya di abad ke-18, model heliosentris diterima dan menjadi standar dalam astronomi modern setelah banyaknya bukti-bukti empiris dari para ilmuwan. Dan pihak gereja akhirnya mengadakan penafsiran terbaru kitab suci terhadap tata surya. Manusia mungkin akan mati, namun tidak dengan pemikirannya. Inilah bukti keabadian dari pemikiran para ilmuwan terdahulu yang rela mengorbankan segalanya untuk mencari kebenaran yang akhirnya kita yakini saat ini.